Japar pemirsa, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah pick-up di Lombok Tengah tabrak sebuah minibus, satu penumpang tewas. Kerap dikeluhkan masyarakat, praktik pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dibongkar polisi. Puluhan pesilat pentaskan seni bela diri khas daerah untuk rebut medali di ajang Fornas ke-8. Ragam olahraga budaya Indonesia ditampilkan pada ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 yang mampu memukau penonton. Salah satunya adalah Inorga pencaksilat harimau Minangkabau yang diikuti oleh puluhan peserta dari 12 provinsi. Selain menunjukkan seni olah tubuh, para peserta juga tampak menampilkan keahlian memainkan jurus dengan menggunakan senjata bahkan bersilat di atas batok kelapa. Arsa Elhoda, bocah cilik umur 7 tahun asal Jakarta ini misalnya yang tampil memainkan berbagai jurus pencaksilat dengan tangan kosong dan menggunakan senjata. Sudah berapa lama latihan? Kayaknya latihan itu udah perasaan 4 kali kayaknya. 4 kali latihan ya? Iya. Senang ya berarti main silat harimau ini ya? Ya senang. Terus keinginannya apa besok kalau udah besar? Kalau besar nanti pokoknya cita-citanya jadi yang mana aja lah. Oke, jadi atlet juga ya? Iya. Pengurus Inorga Silek Minangkabau berharap Fornas dapat lebih memasyarakatkan olahraga dengan tidak menghilangkan budaya daerah sebagai identitas utama. Kita ingin mempertahankan dan mengembangkan budaya. Silat harimau ini punya kekhasan sendiri. Dari mulai gerakan-gerakannya, kemudian sarana alat-alat yang dipakai itu berbeda. Nah itu kan kalau kita masuk di organisasi lain tentunya tidak bisa, ya kan? Nah kebetulan Kormi ini bisa menampung kita untuk seperti itu, mempertahankan budaya. Inorga Silek Harimau Minangkabau diikuti oleh 57 peserta dari 12 provinsi dengan 10 kategori lomba yang memperebutkan belasan medali. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan peserta dari induk organisasi olahraga Inorga terus meramaikan ragam lomba dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya seperti mata lomba karate Kyokushin yang digelar di Gedung Olahraga 17 Desember Mataram yang juga menjadi salah satu ajang bergengsi yang diikuti perwakilan dari 10 provinsi. Selain dikenal cukup menantang, para peserta dalam ajang ini harus menunjukkan ketangkasan dan skill individu untuk mengalahkan lawan dalam tarung fisik di lapangan. Dalam perlombaan ini, sejumlah peserta pingsan dan harus mendapatkan penanganan medis karena terkena pukulan lawan. Sejumlah peserta mengaku bangga dapat berkumpul dengan para karateka dari daerah lain sekaligus menjadi ajang menguji kemampuan dan berwisata. Ini is my passion. Saya suka, saya happy, dan itulah yang membuat saya bisa tersenyum, bisa enjoy the ritme. Dan ini bukan pertama kalinya saya telah melewati banyak hal, dan inilah pesan untuk bibit-bibit selanjutnya. Teman-teman, tetap semangat. Semua yang diperlukan adalah experience dan tentunya passion dan ridho orang tua. Luar biasa, yang biasanya bisa ngau tapi ketemu Mbak Mira sangat luar biasa. Kesempatan saya bisa dapat 4 round jadi Kyokushin ini sangat luar biasa hari ini. Walaupun tidak menang tetap senang ya? Siap, seperti lagunya kalah menang semua senang. Sementara pihak asosiasi berharap pemerintah dapat lebih meningkatkan fasilitas dan memberikan dukungan operasional kepada Inorga yang ikut berlaga. Catat di RTP dari beberapa pertandingan yang saya ikuti, pertandingan cukup rapi,
penyelenggaraan cukup bagus. Dari pihak Kormi juga kondusif menjembatani kepentingan kita. Selain menjadi ajang untuk bersilaturahmi, gelaran Fornas juga diharapkan dapat memasyarakatkan olahraga dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Selain dikenal dengan pengunjung dan lautnya yang indah, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam destinasi alami yang tak kalah memukau. Salah satunya destinasi Desa Sesaot yang menyimpan salah satu spot bernama Sungai Bawah Are dan Sungai Bawah Goa yang menjadi destinasi baru dan ramai dikunjungi wisatawan. Sajian alam hutan bernuansa pegunungan dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering menjadikan kawasan ini viral di media sosial. Dan kecantikannya kodong tidak kalah dengan Sungai Are di Swiss. Suhu udara yang sejuk dengan pepohonan yang rindang di sepanjang aliran sungai juga menjadikannya layak sebagai lokasi berlibur dan menenangkan pikiran. Bagi Anda penyuka menu kuliner tradisional khas Lombok, kawasan ini juga menyajikan secara lengkap. Selain dikunjungi wisatawan lokal, wisata Sungai Bawah Goa juga ramai didatangi ratusan wisatawan dari luar daerah hingga luar negeri. Saya sudah 2 kali ke sini nih. Cuma untuk perubahannya sangat signifikan. Dulu masih 2019 ini masih tidak seperti ini dia suasananya. Sekarang sudah dikelola dengan baik dengan masyarakat, jadi lumayan bagus lah seperti dulu. Cuma kekurangannya karena dulu masih alami lah, jadi pengunjungnya sedikit, tapi itu menjaga kualitas di sini. Sekarang karena ramai mungkin ya, karena ramai kita juga belum bisa melihat jadi suasana aslinya kayak dulu seperti itu. Tempatnya juga bagus gitu karena masih suasana alamnya itu masih sangat-sangat ya asri banget gitu, makanya lebih suka lah kita berwisata ke sini gitu. Berapa kali ke sini? Udah dua kali sih. Ya. Mulai terkelola lah ibaratnya Pak ya. Saya bermasuk di sini sebagai menjadi ketua pengelola dari akhir 2023 kemarin, dari hari libur pekan. Sama jikalau tamu-tamu sehari-hari di sini sifatnya tetap dia ada, tapi beda dengan hari-hari libur pekan. Seperti Isra Mi'raj, Lebaran Ketupat, ataupun Tahun Baru. Di sana mencapai ke angka 1.500 orang, bahkan sampai 2.000 orang. Itu yang hadiri ataupun yang datang pengunjung. Pengelola berharap destinasi berkonsep alami tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah hingga bisa menjadi salah satu destinasi unggulan di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan kru SSC yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.